Bayangkanlah, pada saat ini juga, kamu memiliki kekuatan untuk mengubah tantangan terbesar dalam hidupmu menjadi kemenangan paling berarti. Tapi bagaimana caranya? Mungkin kamu bertanya. Hari ini kita akan menyelami inti dari filsafat Stoicisme, sebuah ajaran kuno yang telah memberdayakan banyak orang selama berabad-abad untuk bertahan dalam kesulitan dan menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Coba ingat kembali, kapan terakhir kali kamu menghadapi situasi yang menguji kesabaran atau menggoyahkan kepercayaan dirimu? Bagaimana kamu meresponsnya? Apakah kamu menjadi tahanan dari reaksi spontanmu, atau kamu memilih untuk merespons berdasarkan nilai dan keyakinan yang lebih dalam? Inilah tempat di mana Stoicisme bersinar. Ia membimbing kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan keberanian, kebijaksanaan, dan keseimbangan batin. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita memaknai dan meresponsnya. Fokusnya adalah pada apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan keterikatan pada hal-hal di luar kuasa kita. Kenapa ini penting? Karena begitu banyak stres, penyesalan, dan frustrasi dalam hidup datang dari reaksi spontan kita terhadap perkataan atau tindakan orang lain. Bayangkan jika alih-alih bereaksi dengan emosi, kamu bisa tetap tenang, fokus, dan bijaksana. Bahkan ketika dunia di sekitarmu sedang tidak bersahabat. Dalam percakapan ini, kita akan mengeksplorasi berbagai strategi dari psikologi modern dan filosofi Stoik untuk membentuk pola pikir yang responsif, bukan reaktif. Kita akan belajar bagaimana membangun kesadaran diri, mengekspresikan emosi secara sehat, dan menjaga perspektif yang lebih luas, sesuatu yang sangat dikuasai oleh para filsuf Stoik. Mereka, para pemikir bijak dari Yunani dan Romawi kuno, menekankan pentingnya penguasaan diri dan emosi. Mereka percaya kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk memilih respons, bukan sekadar memberi reaksi. Ketika kamu merespons, bukan bereaksi, kamu memberi ruang untuk jeda. Jeda inilah yang memungkinkan kita untuk merenung, mempertimbangkan, dan memilih tindakan yang selaras dengan nilai-nilai terdalam kita. Ini bukan berarti menekan emosi atau berpura-pura tidak merasakannya. Sebaliknya, ini tentang menyadari emosi kita, memahami asal-usulnya, dan kemudian memutuskan apakah dan bagaimana mereka sebaiknya mempengaruhi tindakan kita. Respons yang bijaksana tidak hanya memberikan ketenangan pribadi, tapi juga memperkuat hubungan, meningkatkan kualitas kepemimpinan, dan menumbuhkan ketangguhan menghadapi kesulitan. Dalam interaksi sehari-hari, merespon dengan bijak menunjukkan rasa hormat, empati, dan pemahaman terhadap pengalaman orang lain. Untuk membentuk pola pikir yang responsif, dibutuhkan latihan yang konsisten, bukan sekadar niat baik. Stoicisme menekankan pentingnya refleksi diri, kesadaran penuh, dan latihan terus-menerus. Kesadaran diri memungkinkan kita mengenali pola pikir dan perasaan yang muncul sebelum kita bertindak, memberikan kita kesempatan untuk memilih dengan lebih sadar. Salah satu strategi sederhana namun mendalam adalah berhenti sejenak. Kaisar Marcus Aurelius pernah berbicara tentang ruang antara rangsangan dan respons. Dalam ruang inilah kita memiliki kekuatan untuk memilih. Hanya dengan mengambil napas dalam atau merenung sejenak, kita memberi waktu bagi pikiran rasional untuk muncul. Selain itu, kita bisa menggunakan teknik reframing atau membingkai ulang. Ini berarti secara sadar mengubah sudut pandang terhadap suatu situasi agar tidak terlalu emosional dan bisa membuka cara baru untuk merespons. Daripada melihat masalah di tempat kerja sebagai ancaman, kita bisa memandangnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan menunjukkan ketangguhan. Fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan adalah pilar stoicisme lainnya. Ini mengajarkan kita untuk mengarahkan energi ke dalam, pada pikiran dan tindakan kita sendiri, bukan pada dunia luar yang seringkali tak bisa kita atur. Refleksi harian juga penting. Seperti para Stoik yang merenungkan tindakan mereka setiap malam, kita pun bisa meninjau kembali respons kita setiap hari. Apa yang sudah berhasil? Apa yang bisa kita perbaiki? Ini adalah proses belajar terus-menerus, memperkuat pola pikir yang tangguh dan bijaksana.
Mindfulness atau kesadaran penuh juga sejalan dengan ajaran Stoik. Dengan menyadari saat ini tanpa menghakimi, kita bisa melihat pikiran dan emosi apa adanya. Bukan sebagai musuh, tetapi sebagai informasi yang bisa digunakan secara bijaksana. Latihan mindfulness sederhana seperti meditasi pernapasan, pengamatan sadar saat beraktivitas, atau meditasi pemindaian tubuh bisa membantu kita menjadi lebih hadir dan terhubung dengan diri sendiri. Kesadaran ini membuat kita lebih mampu merespons dengan bijak dalam berbagai situasi. Dalam interaksi sosial, mindfulness bisa memperdalam hubungan. Mendengarkan dengan sepenuh hati, tanpa tergesa-gesa merespons, mencerminkan nilai Stoik tentang empati dan pengakuan bahwa setiap orang sedang berjuang dengan tantangan mereka sendiri. Untuk benar-benar mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam hidup, kita perlu membangun kebiasaan harian. Misalnya, memulai hari dengan niat untuk merespons dengan bijak, menulis jurnal untuk merefleksikan reaksi kita, menyambut setiap situasi sebagai kesempatan untuk melatih kesabaran dan kebijaksanaan. Dalam praktiknya, ini bisa sesederhana berjalan kaki sejenak sebelum membalas email yang memancing emosi, atau menenangkan diri sebelum menanggapi konflik. Setiap kali kita memilih untuk merespons dengan tenang, kita memperkuat karakter dan memperkuat ketenangan batin. Komitmen untuk merespons daripada bereaksi adalah komitmen terhadap pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Ini bukan sekadar teknik mengelola stres, tapi cara hidup yang mencerminkan kebajikan dan kebijaksanaan Stoik. Perjalanan dari reaksi menuju respons adalah transformasi. Ini mengajak kita untuk lebih terlibat, lebih sadar, dan lebih selaras dengan diri serta dunia di sekitar kita. Seperti para Stoik dahulu, kita pun bisa melangkah di jalan ini dengan penuh niat, membentuk kehidupan yang lebih damai, bijak, dan bermakna. Setiap momen adalah pilihan. Pilihan untuk mewujudkan ketenangan, ketangguhan, dan kebijaksanaan. Dalam jalinan hidup, respons kita adalah benang karakter yang kita rajut dengan kesadaran dan tujuan. Terima kasih telah menyertai perjalanan ini bersama Stoic Journal. Semoga langkahmu ke depan dipenuhi dengan kejernihan, kebajikan, dan kedamaian.